Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat video bukan tentang pantai atau desa, tapi kali ini terkait dengan mesin jahit yang saya miliki. Yang ketiga-tiganya memakai dinamo servo ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi mungkin di video konten atau di konten-konten saya sebelumnya saya selalu berbicara tentang kelebihan daripada mesin jahit servo ya. Karena kenapa kemudian pada saat itu saya belum berbicara tentang kelemahan daripada mesin jahit servo, karena saya belum menemukan tentang kelemahannya. Dan kali ini teman-teman, saya akan berbicara kelemahannya. Setelah kurang lebih 4 tahun saya miliki ya, seperti itu. Jadi dari 3 mesin saya yang saya miliki, satunya adalah mesin obras. Kebetulan mesin obras ini yang bermasalah teman-teman. Jadi mesin obrasnya saya ini yang di samping saya ya, ini memiliki dinamo servo ya. Sebenarnya kelebihan dari dinamo servo itu, mungkin saya ingatkan kembali bahwa di samping hemat listrik, ya kecepatannya itu kita bisa atur ya. Ini kelebihannya. Di samping hemat listrik, kecepatannya bisa diatur. Tinggal kita tekan tombolnya. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah 4 tahun saya memiliki mesin jahit servo, dan kali ini mesin saya itu rusak ya teman-teman. Ya, jadi rusak. Saya bingung ya. Kenapa? Saya cari tempat servis khususnya di Sulbar, saya tidak dapatkan tempat servisnya. Jadi yang rusak itu sebenarnya teman-teman, ini kontrol sistemnya ya. Yang ini kontrol sistemnya ini. Jadi teman-teman, kalau kita memiliki mesin servo ini servisnya sangat susah. Seperti itu ya kelemahannya. Yang kedua, kalau kita ingin membeli yang ini harus satu paket dengan dinamonya. Padahal teman-teman, dinamonya tidak rusak, hanya ininya aja yang rusak, kontrol sistemnya aja yang rusak. Sehingga ya tentu budget yang dikeluarkan juga tidak sedikit ya. Gitu teman-teman. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya memakai mesin jahit tipikal dengan mesin servo. Saya mau cari yang merek tipikal, itu tidak ada teman-teman. Ini mungkin langkah baiknya yang produksi mesin tipikal ini, ya paling tidak mengeluarkanlah suku cadangnya yang begini ya. Kemudian yang merek yang sama, merek tipikal, yang kemudian saya sarankan juga untuk menjual terpisah lah dengan dinamonya. Karena pada akhirnya juga kalau kita membeli kontrol sistem dengan dinamonya, itu kan pastinya akan mahal. Padahal dinamo yang kita miliki kan tidak rusak, hanya ini aja yang rusak. Tentu budget yang kita keluarkan juga akan makin banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah cari di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, itu tidak ada yang jual yang merek seperti ini. Ya, padahal kita menginginkan ya yang merek yang sama ya, kita mau beli. Tapi itu tidak ada. Bahkan di Sulawesi Barat atau di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan juga saya cari. Saya tanya-tanya juga, itu tidak ada teman-teman. Ini sumber masalah sebenarnya juga. Ya, jadi terpaksa saya harus ganti yang dengan yang sama, jenis yang sama tapi merek yang lain. Dan itu harus dipesan online. Kalau di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee itu banyak, tapi bukan merek yang sama ya. Dan dijualnya harus satu paket. Ini harus satu paket dengan dinamonya. Terpaksa kita harus beli dinamonya dengan ininya satu paket, tapi dinamonya nanti tidak terpakai karena dinamo yang sebelumnya masih bagus. Ini adalah bentuk kelemahan daripada mesin servo ya. Jadi mungkin teman-teman bagi yang belum memiliki mesin jahit mungkin berpikir kembali ya.
Kalau kalian membeli mesin jahit yang mesin servo, ya pikir-pikir kembali lah, jangan sampai kesusahan seperti saya. Ini sudah hampir 1 bulan ini ya. Ini 1 bulan ini rusak saat putar cari-cari tukang servis, tidak ada yang bisa. Pada akhirnya saya harus pesan lewat Tokopedia. Ini dan ya sangat kecewa juga sih sebenarnya. Karena tempat servisnya itu susah. Sebenarnya ini rusaknya tidak parah-parah amat sih. Kalau prediksinya saya, ini hanya IC-nya. Jadi kita cari juga alat-alatnya di Tokopedia atau di Lazada atau di Shopee juga tidak dijual bebas. Tidak seperti elektronik yang lain ya. Ini yang jadi kendala ketika kita memiliki mesin servo. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi mungkin yang belum memiliki mesin jahit ya mungkin mikir-mikir kembali ya. Ya, saya kira itu aja. Sebenarnya ini konten ini hanya mengeluarkan keluh kesahnya saya ya, dengan mesin jahit yang saya miliki. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi bahan pertimbangan ketika kita membeli mesin jahit. Tapi kalau seandainya Anda memang suka dengan mesin servo, ya nggak jadi masalah. Sebenarnya sih bagus. Cuma itu satu kendalanya, ketika rusak, ya tempat servisnya tidak ada ya. Jadi tempat servisnya itu tidak ada dan kita harus beli yang baru lewat Tokopedia atau Lazada atau Shopee. Jadi begitu teman-teman ya. Dan saya yakin merek yang sama kayak tipikal ini, khususnya karena saya miliki tipikal, saya cari juga yang suku cadangnya yang tipikal itu tidak ada juga. Ya seperti itu ya. Ya saya kira itu aja terkait dengan video saya. Mudah-mudahan yang produksi mesin tipikal bisa menjadi bahan evaluasi ya ke depan, supaya penggunanya itu lebih puas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.